Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu aspek penting, faktor yang menyebabkan seringkali terjadinya kerusakan, seringkali kemudian terjadi loss secara financials, ataupun bahkan loss secara fisikal dalam praktek pengamanan jaringan komputer yang kita sebut dengan nama malware. Jadi malware ini adalah kependekan dari malicious software gitu ya. Di software yang kemudian berbahaya bagi kepentingan kita gitu ya, bagi infrastruktur yang kemudian kita kelola, bagi kemudian komputer yang kita punya, bagi smartphone yang kita akses, ataupun bahkan akses-akses terhadap informasi-informasi yang kemudian tersedia. Nah, ada banyak ragam jenis yang kita sebut dengan nama malware gitu ya. Ada yang kita sebut dengan nama virus, ada yang disebut dengan nama worms, ada yang disebut dengan nama trojan, ada yang disebut dengan nama rootkit, ada spyware, ada kemudian blended threat, artinya ancamannya ini terjadi secara campuran. Kemudian ada remote access, ada adware, dan ada kemudian exploit kit ya. Nah, kalau kita bicara per definisi, virus sebagaimana virus yang ada di dunia makhluk hidup gitu ya. Jadi kalau kita bicara virus dalam dunia biologis, makhluk hidup itu adalah dia tuh kayak antara benda mati dan kemudian benda hidup gitu ya. Ketika dia berada di luar inangnya, tidak ada action yang kemudian dilakukan oleh si virus tadi. Tapi begitu dia kemudian sudah bertemu dengan yang namanya host gitu ya, maka kemudian virus itu akan mereplikasikan dirinya, virus itu akan kemudian mencoba menularkan dirinya ke makhluk-makhluk lain ya. Dalam hal ini adalah host yang lain. Kalau dia hostnya adalah hewan, hewan itu ya akan menularkan ke hewan sejenisnya yang lain. Kalau kemudian makhluk itu adalah manusia, maka dia kemudian akan mereplikasikan dirinya ketika dia berada di dalam manusia tersebut. Once the virus itu keluar gitu ya, ketika kemudian virus itu keluar, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Nah, jadi yang namanya virus itu biasanya akan menyebar seiring sejalan dengan kemudian action yang dilakukan oleh seorang pengguna. Yang pertama, jadi virus itu kira-kira kalau seperti dunia biologis itu virus doesn't move, people do gitu ya. Jadi virus itu tidak pindah, tapi orang itu kemudian pindah. Dalam konteks kita berbicara pengamanan cyberspace, maka yang namanya virus itu harus karena ada aktivitas manusia yang kemudian menyebabkan virus tersebut bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain melalui aspek unduh, melalui aspek unggah, melalui kemudian copy file ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik melalui medium seperti flash drive atau thumb drive, baik kemudian medium seperti hard disk, baik mediumnya adalah kemudian internet. Itu yang pertama virus. Yang kedua adalah worms. Jadi worms ini sebagaimana juga virus yang dia kemudian bisa punya faktor merusak ya jika memang kemudian didesain untuk kemudian merusak ataupun kemudian dorman gitu ya, tidak melakukan aktivitas apapun sampai kemudian dia dipanggil gitu ya. Jadi dipanggil, dia dijadikan sebagai semacam sebuah zombie gitu ya, yang sewaktu-waktu ketika dibutuhkan dia bisa diakses. Kemudian ada pula yang ketiga yang kita sebut dengan nama Trojan ya. Jadi Trojan ini mengambil kisah dari zaman dulu perang Yunani gitu ya, kuda Troya gitu ya. Jadi saat itu ketika Yunani itu tidak bisa dikalahkan, maka kemudian dibuatlah patung kuda yang ternyata diisi patung kuda itu adalah pasukan-pasukan musuh yang kemudian siap menyerang dari dalam. Jadi biasanya dia di-disguise, ditampilkan dalam bentuk bukan seperti untuk kepentingan aslinya. Dia bisa berupa game, bisa berupa aplikasi A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Tapi behind the scene di dalamnya tuh ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Trojan ini. Jadi dia disguising sebagai legitimate software. Padahal action di belakangnya, misal dia bisa mencuri file, dia bisa mencuri keylogger, dia bisa melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian malware yang lain adalah yang kita sebut dengan nama rootkit. Jadi rootkit itu biasanya bahkan ekstrimnya itu sampai di-embed ke dalam firmware dari BIOS gitu ya, Basic Input Output System gitu ya. Ketika komputer kita baru nyala pertama kali gitu ya. Di situ bisa saja kemudian ditanamkan yang namanya rootkit gitu ya. Jadi beberapa tahun yang lampau gitu ya, ada beberapa vendor dari laptop ya, pada saat kemudian mereka menjual laptopnya biasanya built-in ada Windows. Nah, yang menarik Windows-nya itu kemudian ada beberapa file yang sudah diubah oleh laptop tersebut gitu ya, oleh si vendor tersebut, sehingga semisal untuk WiFi dia punya layanan sendiri gitu ya. Kalau zaman dulu tuh biasa layanan WiFi itu tidak built-in di operating system.
Walaupun mungkin operating system ada, tapi biasanya setiap vendor itu punya mekanisme-mekanisme atau software-software tersendiri. Nah, pernah ada kejadian orang itu fresh install Windows yang tidak menggunakan installer dari si vendor yang bersangkutan. Pertamanya Windows-nya kosong gitu ya, bersih gitu ya. Tapi setelah beberapa saat tidak diapa-apain, ternyata dia Windows-nya itu mengunduh file-file secara remote gitu ya, tanpa kemudian perintah kita. Nah, ternyata di dalam BIOS-nya itu ditanamkan sebuah rootkit gitu ya, yang kemudian akan mendeteksi sebuah file exe dari Windows yang akan di-replace oleh file yang ada di situ. Nah, itu biasanya disebut dengan nama rootkit. Nah, kalau vendor itu biasanya nanam rootkit itu dengan harapan untuk memudahkan proses upgrade mereka gitu ya. Tapi ketika ini berhasil diakses oleh penjahat dan kemudian disalahgunakan, artinya komputer tersebut walau sudah diinstal dengan bersih, dia bisa jadi kemudian akan kena malware yang bersangkutan. Ada pula seperti spyware. Jadi spyware itu adalah malware yang kemudian memata-matai kita gitu ya, memonitor seluruh aktivitas kita, ada keylogger dan lain sebagainya. Atau kemudian blended threat itu ada multiple malware yang dia melakukan beragam jenis attack dalam satu tempat. Atau kemudian malware itu juga bisa berupa remote access, kita bisa dikontrol PC-nya dari jarak jauh gitu ya. Atau kemudian adware, biasanya malware-malware yang kemudian diinjek untuk menampilkan advertisement, ya, menampilkan iklan-iklan. Atau yang terakhir adalah exploit kit gitu ya. Jadi kita akan mengecek dari vulnerability yang terjadi di software-software, kemudian dibuatlah sebuah software untuk mengeksploitasi dari vulnerability tadi. Ya, jadi kalau kita lihat ada beragam jenis itu ya, seperti contohnya ada virus, ada kemudian Trojan Horse. Ini beberapa contoh aplikasi di Trojan Horse itu misal security software disabler. Kita bisa mendisable software ya yang kemudian mendeteksi adanya virus itu ya. Jadi kalau zaman dulu itu tidak jarang tuh kira-kira kayak gini. Jadi tidak jarang tuh kayak gini bentuknya ketika kita berbicara yang namanya si Trojan ini gitu ya. Jadi kalau zaman dulu yang namanya virus itu hanya punya semisal sebuah file namanya semisal AXE kayak gini ya. Kemudian ketika kita mendisable AXE maka proses virusnya itu terhenti gitu ya. Nah, dalam perkembangannya kemudian AXE ini akan spawning ya beberapa file namanya semisal BXE dan kemudian CXE ya. Ketika kemudian mereka melakukan spawning data, ketika semisal saya ngekill ini, maka si B dan C ini akan ngecek apakah A ini ada atau tidak. Kalau nggak ada, B itu akan men-spawning proses A. Begitu pula semisal saya ngekill B gitu ya, maka yang terjadi adalah si A ini akan ngecek apakah si B ini ada di situ atau tidak. Atau si C juga akan ngecek apakah si B itu ada atau tidak. Kalau nggak ada, kemudian dia akan spawning. Nah, ini bisa mendisable beragam layanan yang kemudian untuk pengamanan ternyata kemudian bisa disable dengan cara seperti ini. Atau kemudian kita pakai sebagai remote access ya. Jadi kita mengakses si software ini dari jarak jauh gitu ya, atau operating system ini dari jarak jauh. Atau bisa pula kemudian sending data atau sifatnya merusak, bisa dijadikan sebagai proxy, sebagai file server ataupun denial of service. Nah, ini Trojan. Nah, ini contoh yang ketiga adalah worm. Jadi kalau worm itu sebenarnya mirip seperti virus, cuman yang membedakan worm dengan virus itu, jadi kalau worm itu dia secara aktif melakukan proses scanning. Kalau tadi virus itu adalah virus doesn't move, people do gitu ya. Virus itu tidak berpindah-pindah, tapi orang kemudian memindahkannya. Dalam konteks cyberspace, virus itu nggak akan kemana-mana, kecuali kita menggunakan flash disk ataupun thumb drive untuk kemudian memindahkan virus-virus tersebut, ataupun kita memaksa orang itu kemudian mengunduh terlebih dahulu virusnya tadi. Nah, worm walaupun aktivitasnya seperti virus, tapi dia lebih gawat karena apa? Yang dilakukan tuh dia melakukan yang namanya port scanning. Ya, jadi dia melakukan port scanning untuk mencari apa? Vulnerability. Ya, vulnerabilities ya, yang masih aktif di operating system yang mungkin belum ke patch gitu ya. Nah, kejadian paling awal dari worm itu pada sekitar awal tahun 2000-an ada yang disebut dengan nama code red ya. Jadi code red worm ini dia menginfeksi ya. Ini pada saat initial stage ya. Tidak terlalu banyak kemudian server yang terinfeksi. Cuman kita perlu mengingat tahun 2000 itu kecepatan internet belum seperti sekarang. Jadi ketika ada rekomendasi untuk melakukan patching sekalipun, ya, ketika ada rekomendasi untuk melakukan patching sekalipun, belum tentu kemudian server itu berhasil di patch. Dan kita lihat 19 hours later, 19 jam kemudian, ya,
ketiadaan kemudian mekanisme patching, ya kalau dalam manusia itu berarti tidak divaksin, tidak diobati, pokoknya dibiarkan gitu saja, maka kemudian infeksi ini meluas. Dan ini sangat lazim sekali terjadi. Nah, ada beberapa komponen-komponen worm. Kalau ini dalam contoh ini adalah si apa namanya code tadi gitu ya. Jadi misal contoh dia melakukan propagasi selama 19 hari. Ya, setelah itu kemudian dia melakukan denial of service selama 7 hari. Habis itu dia dorman. Ini yang menarik. Dorman untuk mencegah pengecekan antivirus dan kemudian dia repeat the cycle. Ini mekanisme propagasinya. Nah, komponen dari worm itu ada beberapa macam gitu ya. Ada komponen untuk mengenable vulnerability-nya, komponen untuk melakukan proses propagasinya, komponen untuk kemudian mengisi payload-nya. Payload berupa serangan-serangan tadi. Nah, ini contoh bagaimana kemudian malware itu melakukan penyerangan gitu ya, melakukan proses penyerangan. Nah, jadi di sini pentingnya kita untuk kemudian memahami sejauh mana sih kita melihat si malware ini dan bagaimana kemudian dia ternyata bisa membahayakan aspek-aspek yang kita bicara dalam proses pengamanan informasi. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan video berikutnya setelah yang satu ini.